Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bertemu dengan mata pelajaran matematika peminatan. Alhamdulillah diajarkan di kelas 10 semester 1. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ibu Sri Nur Rohmatin, biasa dipanggil Bu Nur. Alamat saya Gondel, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Oke, langsung saja ya. Untuk perkenalan nanti bisa dilanjut di lain waktu. Yang kita akan pelajari di semester 1 ini hanya satu bab, yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Apa itu eksponen? Eksponen sudah pernah kita pelajari di kelas 9 SMP ataupun MTS. Eksponen kalian kenalnya adalah pangkat. Masih ingat ya, pangkat? Nah, tujuannya adalah nanti setelah kita belajar fungsi eksponen, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep fungsi eksponen, mengidentifikasi sifat fungsi eksponen, menggambarkan grafik fungsi eksponen, dan menyelesaikan masalah terkait fungsi eksponen. Fungsi eksponen sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ingat pelajaran SMP maupun MTS, kita punya sifat eksponen yang sangat banyak, nomor 1 sampai dengan 11. Saya yakin kalian sudah lupa. Yang pertama adalah A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q, dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri. Paling yang agak ruwet adalah mulai nomor 8, 9, 10 ini saja. Next. Biar kita bisa memahami tadi, kita bisa mengerjakan soal ini. Misalnya yang pertama, kita punya 2 pangkat 3 dikali 32. Kita diminta untuk mengubah atau membuat soal-soal A sampai dengan H ini menjadi pangkat bilangan bulat positif. Pangkat bilangan bulat positif. Kita kerjakan ya. Nanti kalau nggak mau di slide selanjutnya. Oke, nomor 1, nomor A misalnya. 2 pangkat 3 dikali 32. Di sini misalnya. Yang A 2 pangkat 3 dikali 32. 32 sama dengan, terlebih dahulu kita jadikan bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya 2, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 32, kita jadikan dulu bilangan pokoknya 2 juga. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Oh, ternyata 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Tadi di slide sebelumnya ada sifat A pangkat P dikali A pangkat Q. Pangkatnya dijumlahkan. Berarti 2 pangkat 3 plus 5 sama dengan 8. Sekarang soal yang B. Yang B, 7 pangkat 6 dibagi 49. 7 pangkat 6 dibagi 49. Bilangan pokoknya adalah 7. Kita seragamkan juga. 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat berapa yang hasilnya 49? 7 pangkat 2. Sama dengan kalau pembagian tadi di slide sebelumnya, ini pembagian pangkatnya dikurangi. 7 pangkat 6 min 2, 7 pangkat 4. Udah ya.
sekarang. Yang C, 2 pangkat 3 pangkat 4. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan. Sekarang yang D. Wow, cukup panjang ini. A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan 5. A pangkat 2 kali B pangkat 3 pangkat 5. Nah, di dalam kurung ada pangkat, ada perkalian, di luarnya ada pangkat lagi. Bagaimana caranya? Caranya adalah karena ini bilangan pokoknya nggak sama A dengan B, berarti kita juga tidak bisa mengoperasikannya. Yang bisa dioperasikan yang bilangan pokoknya sama. Karena ini nggak ada yang sama, berarti langsung ini. A pangkat 2 dipangkatkan dengan yang luar dikali dengan B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan yang luar. Kemudian pangkat dipangkatkan, tadi pangkatnya dikalikan. A pangkat 2 kali 5 10 dikali B pangkat 3 pangkat 5 pangkat 15. Boleh nulisnya seperti ini, boleh juga hanya seperti ini, tidak ada kalinya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan sekarang yang yang E. Yang E, 3 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat 2. Sama dengan soal yang B tadi, pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Sama dengan 3 pangkat negatif 4 dikurangi 2. Sama dengan 3 pangkat negatif 4 dikurangi 2. Negatif 6. Tapi tadi perintahnya, jadikan dia pangkat bulat positif. Karena ini pangkatnya negatif berarti belum selesai. Kita jadikan pangkat bulat positif. Caranya adalah ingat sifat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti 1 per 3 pangkat 6. Lanjut yang F sekarang. Wow, panjang. P pangkat negatif 4 dibagi Q pangkat negatif 2. Q pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 3. Sama kayak nomor D tadi, dipangkatkan dengan yang ada di luar. P pangkat negatif 4 dipangkatkan negatif 3 dibagi Q pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 3. Sama dengan pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. P pangkat negatif 4 kali negatif 3 berarti 12 dibagi Q pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 3 berarti Q pangkat 6. P dengan Q berbeda, berarti sudah sampai sini betul. Atau biar manis jadikan gini, P pangkat 12 Q pangkat 6. Atau disederhanakan lagi boleh. Sampai sini juga boleh. Udah sampai sini aja ya. Yang G sekarang. 64 pangkat 5 per 6. 64 pangkat 5 per 6. Oke. 64 kan belum sederhana. Kita jadikan dia basisnya atau bilangan pokoknya yang kecil. 2 pangkat berapa biar jadi 64? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Berarti 2 pangkat 6 dipangkatkan dengan 5 per 6. Tadi ada A pangkat M, A pangkat P, 3 pangkatkan Q,
Artinya A kali PQ. Aduh. Berarti 6 dikali 5/6 tinggal coret aja. Sama dengan 2 pangkat 5. Yang terakhir, yang H. Akar pangkat 4 dari 16/81. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama. Tadi kita punya akar pangkat Q dari A pangkat P. Gini ya. Itu sifatnya adalah A pangkat P per Q. Jadi kita buat dia. Misalnya akar pangkat 4 dari 16 sama 81. Kita sederhanakan. 16 itu 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Per 81 itu 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan, kebetulan ini pangkatnya sama. Berarti 2 per 3 pangkat 4. Nah, baru kita ubah ke sini. Q-nya 4, P-nya 4. Berarti 2 per 3 pangkat 4 per 4. 4 per 4 yaitu 1. Berarti hasilnya 2 per 3. Ini hanya materi awal saja. Kita bernostalgia dengan materi ketika SMP maupun MTS. Nah, kita sekarang menuju ke pelajaran SMA. Nah, apa sih fungsi eksponen? Fungsi eksponen itu sebuah fungsi. Fungsi tahu ya, fungsi. Fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real K kali A pangkat X. Dengan K-nya adalah suatu konstanta dan A bilangan pokok atau basis, dengan A-nya harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi fungsi eksponen seperti ini definisinya. Kemudian bagaimana cara menggambar sketsa grafik fungsi eksponen? Caranya seperti kita dulu menggambar fungsi linier kelas 8 SMP maupun MTS mungkin. Jadi kita buat tabelnya dulu biar mudah, mana X mana Y. Kemudian baru kita hubungkan pakai diagram Kartesius. Masih ingat ya, sumbu X, sumbu Y kayak gitu. Contoh. Misalnya kita akan menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat X dan gx sama dengan setengah pangkat X. Bagaimana cara mencarinya? Caranya adalah kita buat dulu. Misalnya domainnya min 3 sampai dengan 3. Kita tuliskan dulu fx itu boleh dituliskan fx, boleh dituliskan y. Jadi x, y ini y, fx itu y. Gx juga y. Jadi sumbu x dan sumbu y. Misalnya kita mau 2 pangkat x dulu. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. Dari mana 1/8? Karena 2 pangkat negatif 3, 2 pangkat negatif 3 itu kan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Satunya tetap, 2 pangkat 3-nya adalah 1/8. Yang kedua, X-nya min 2. Berapakah Y-nya? Berarti 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Jadi nanti yang dihubungkan di diagram Kartesius itu min 3, 1/8. Min 2, 1/4. Dan seterusnya. Nah ini 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang dihubungkan adalah X dan Y langsung, bukan orang-orang saya ini. Begitu juga dengan setengah pangkat X. Setengah pangkat X berarti kebalikan dari 2 pangkat X.
setengah pangkat min 3 berarti dia akan menjadi positif seperti ini, menjadi bilangan bulat 2. Setengah pangkat negatif 2 sama dengan 4. Setengah pangkat negatif 1 sama dengan kebalik ya. Setengah pangkat negatif 3 harusnya 8. Setengah pangkat negatif 2 sama dengan 4. Setengah pangkat negatif 1 sama dengan 2. Setengah pangkat 0 sama dengan 1. Setengah pangkat 1 sama dengan setengah. Setengah pangkat 2 sama dengan 1/4. Setengah pangkat 3 sama dengan 1/8. Maaf ya, terbalik. Jadi yang dihubungkan adalah, kalau yang pertama tadi Y sama dengan 2 pangkat X, berarti yang dihubungkan min 3,1/8, kemudian min 2,1/4, min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Misalnya suka angka yang lain, boleh, monggo. Yang kedua, jika Y-nya setengah pangkat X, yang dihubungkan berarti min 3,8, min 2,4, nih ya, min 2,4, terus min 1,2, 0,1, 1,5, 2,1/4, dan 3,1/8. Oke, bagaimana gambarnya? Seperti ini. Tadi kita menghubungkan ini. Y sama dengan 2 pangkat X. 0 pasangannya dengan 1, kita cek. 0 dengan 1, 0 dengan 1, pas ya. Kemudian 1 dengan 2. Terus 2,4. Yang terakhir 3,8. Nah, yang ini kita tarik garisnya, dia akan semakin ke atas. Jika A-nya lebih dari 1, itu namanya grafiknya akan monoton naik. Semakin lama akan semakin naik ke atas. Yang kedua tadi, ini yang merah, setengah pangkat X, kita cek. Min 3,8. Min 3 pasangannya dengan 8, pas. Min 2 dengan 4. Min 1 dengan setengah, 0 dengan 1. Grafik merah ini semakin lama dia akan semakin turun. Namanya jika A-nya kurang dari 1 tapi lebih dari 0, dia namanya grafik monoton turun. Ya, agak ribet ya. Nah, ini sebenarnya mau saya kasih contoh lagi, tapi untuk latihan kalian lah. Silahkan gambarkan grafik fx sama dengan sepertiga pangkat x dengan intervalnya min 3 sampai dengan 3. Caranya persis dengan contoh ini. Contoh sebelumnya. Buat latihan ya. Oke, terus ada ini contoh yang terakhir. Grafik sebuah fungsi eksponen y sama dengan k kali a pangkat x melalui 0,5 dan 2,20. Tentukan fungsi eksponen tersebut. Kalau tadi kita disuruh menentukan grafiknya, sekarang disuruh menentukan fungsinya. Nih ya, jawab. Jika dia melalui 0,5, itu artinya X-nya 0, Y-nya 5. Kan Y sama dengan K kali A pangkat X. Kita masukkan Y-nya 5. 5 sama dengan K-nya belum ada, dikali A pangkat X. X-nya 0. 5 sama dengan K kali A pangkat 0. Berapapun bilangan, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka K sama dengan 5/1. K-nya berarti 5. Nah, yang kedua, dia juga melalui
2,20. Sama kayak tadi, X-nya 2, Y-nya 20. Y sama dengan K kali A pangkat X. Y-nya 20. K-nya kebetulan kita sudah punya ini. 5 dikali A pangkat 2. Nah, berarti A pangkat 2 berapa? 20 per 5. A pangkat 2 sama dengan 4, maka A sama dengan akar 4. Akar 4 kita ambil yang positif aja. 2. Boleh min 2 kan sebenarnya, tapi A-nya harus lebih dari 1 tadi gitu. Maka fungsi eksponen tersebut adalah kan Y sama dengan K kali A pangkat X. Maka Y sama dengan K-nya 5 dikali A-nya 2 pangkat X. Ini jawabannya. Mulai panas? Oke. Semoga bermanfaat. Cukup sekian pembelajaran dari kami. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal, bisa ketemu di lain waktu. Seandainya tidak bisa ketemu langsung, kita bisa ketemu di Google Meet. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.